Selamat malam semua. Sekarang kita bahas konspirasi antara Prabowo dan Jokowi. Ya di luaran sana itu dikabarkan berebut kekuasaan. Dan kalau kalian mau tahu, anak-anakku itu sebaya dengan yang demo ataupun yang udah jadi korban meninggal. Itu kenapa aku itu lebih masuk ke politik ataupun sosial. Biasanya kan aku ceramah tentang agama, keyakinan, spiritual ataupun hal-hal yang berseputaran itu. Jadi ketika yang demo itu sepantaran dengan anak kita, apalagi yang menjadi korban itu seumuran dengan anak kita, yang namanya perempuan itu pasti hatinya terpanggil, hatinya pasti tergerak. Ini udah lumrah. Karena apa? Karena perempuan itu peka banget hatinya. Ataupun kita coba bayangkan nih, kalau yang jadi korban itu anak kita. Ketika di negara yang korup, di negara yang nggak ada keadilan, mungkin kematian anak kita itu akan sia-sia. Bahkan kita akan dibungkam, ataupun kita itu disogok dengan motor, dengan benda-benda yang lainnya, agar kita ikhlas menerima takdir, agar kita itu nggak menuntut keadilan atas kematian anak kita. Tapi kalau kalian berpikir sebagai perempuan, sebagai ibu, tentu saja kita akan menuntut keadilan. Yang namanya anak kita meninggal nggak wajar, pasti kita akan menuntut hak yang sama, yaitu apa? Nyawa dibalas nyawa. Itu kenapa aku itu sekarang kita nggak bisa lepas dari namanya takdir. Dan ini udah takdir atau kodratku ya. Aku juga gak bakalan tahu kalau di 2025 ini bahwa aku akan bertemu dengan tragedi yang sama, 1998. Dan ini anakku itu seumuran dengan mereka. Itu yang mau gak mau aku itu berbagi kisah atau berbagi ilmu dengan kalian. Itu ada kesalahan kita juga. Kenapa? Karena selama ini nih, ketika kita pemilu, ketika kita memilih presiden contohnya, kita nggak pernah melihat masa lalunya, ataupun kita nggak pernah lihat karakternya seperti apa, kelakuannya seperti apa. Yang kebanyakan orang tua lakukan atau orang-orang yang di kampung itu, pertama kali apa? Dapat bansos, dapat uang. Nggak peduli siapa yang jadi pemimpin, yang penting itu bagi orang-orang kampung itu. Dan sekarang di saat ini kita itu seperti buah si malakama. Ketika apa? Ketika kita itu menuntut keadilan. Contohnya nih, perampasan aset-aset para koruptor. Suara kita itu nggak didengar sama mereka. Kenapa? Karena kita hanya rakyat jelata, atau kita hanya orang kampung yang mungkin bagi mereka itu nggak ada manfaatnya. Kita itu dibutuhkan ketika 5 tahun sekali. Ini yang aku pelajari, bahwa yang terjadi sekarang ini ya karena kesalahan kita. Kita yang selalu memilih orang yang salah. Kita selalu memilih orang yang nggak berpihak pada rakyat kecil, yang selalu berpihak pada orang yang berduit. Dan ketika ketidakadilan itu ada, mungkin saja anak saya, anak kamu, atau anak orang lain yang jadi korban, dan kita akan dipaksa untuk ya terima takdirmu lah, jadi orang kecil, derajatmu udah diangkat nih, dikasih motor, dikasih pekerjaan, mau dikuliahkan. Padahal apa? Padahal itu menunjukkan ketidakadilan. Kalau keadilan yang sebenarnya nyawa dibalas nyawa, ini bentuk dari keadilan. Dan itu salah kita. Kenapa kita memilih orang-orang yang korup, orang yang benar, ya orang yang nggak benar, orang yang nggak berpihak pada rakyat kecil, yang mereka hanya datang 5 tahun sekali, yang ngasih kita bansos dan sebagainya, yang membuat kita bodoh ataupun kita nggak pinter. Ini
Orang tua zaman sekarang yang anaknya jadi korban ketidakadilan di zaman dulu, mereka adalah orang-orang yang nggak melek politik, nggak melek sosial. Makanya ya mereka nggak ngerti bagaimana menuntut keadilan. Berbeda dengan saya itu nggak pengen anak saya jadi korban. Makanya saya berteriak tentang keadilan. Saya nggak mau nih ada anak-anak yang terkorban menjadi korban atau dijadikan tumbal. Apalagi saya orang Jogja, udah ada korbannya orang Jogja yang dipukuli sampai mati. Nggak tahu kasusnya itu meletup atau enggak, atau mendapatkan keadilan atau enggak. Kita masih berjuang. Kenapa konspirasinya di luar sana Jokowi dan Prabowo rebutan kekuasaan? Karena Jokowi waktu jadi presiden yang suka demo itu ya orang-orangnya Prabowo, yang suka ngerecokin pemerintahan Jokowi ya Prabowo. Dan sekarang di pemerintahan Prabowo, kalau yang ngerecokin itu bagian dari Jokowi, ya itu wajar. Kenapa? Itu karma, balasan. Apa yang dilakukan orang itu akan menuai karmanya. Tapi jangan korbankan rakyat kecil. Rakyat kecil itu cuma menuntut keadilan. Seperti koruptor disita asetnya, dihukum mati, tegakkan keadilan. Berpihak pada rakyat dong. Kalian itu dipilih sama rakyat. Jangan cuma datang 5 tahun sekali minta suara. Nih, buat partai-partai yang sampah ini, ngapain kalian rekrut orang-orang yang goblok, orang-orang yang gak punya kriteria yang baik? Yang kalian rekrut orang-orang yang cuma bisa joget-joget ataupun cuma jual omongan atau jual tampang, tapi gak pernah tahu nih bagaimana memberikan keadilan pada rakyat kecil. Attitude yang baik yang bisa jadi contoh untuk rakyat. Ini jadi kalau perang rebutan kekuasaan antara Prabowo dan Jokowi, itu udah wajar. Kenapa? Karena mereka yang punya duit, mereka yang punya kepentingan. Tapi siapapun yang jadi presiden atau pemimpinnya, nggak kira saya yang jadi presiden, Prabowo yang jadi presiden, atau Jokowi jadi presiden, tuntutan rakyat itu tetap sama. Apa? Minta keadilan, kesamaan dalam segi hukum, keadilan, kesejahteraan yang sama rata. Jangan hancurkan Indonesia dari dalam. Dengan apa? Dengan korupsi yang merajalela, dengan kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dengan pajak yang mencekik rakyat. Kan kenapa Timur Timur itu lepas dari Indonesia, minta merdeka? Karena selama 32 tahun Soeharto itu Timur Timur merasa tidak dimanusiakan, makanya menuntut merdeka. Gak cuma Timur Timur aja, ada Aceh, Papua dan lainnya. Jadi kalau pemerintahan Indonesia sekarang korupsi, gak adil, pajak mencekik rakyat dan lain-lain, jangan kaget kalau Aceh minta merdeka, Maluku minta merdeka, Papua minta merdeka, Kalimantan minta merdeka, Sulawesi juga. Yang sisa cuma apa? Jawa. Karena Jawa nggak punya apa-apa. Wong lahannya udah habis untuk dibangun ini itu. Rakyatnya aja kebanyakan di luar negeri untuk cari makan. Ini yang perlu kalian sadari. Kalau kalian tetap jadi pemerintahan yang korup, yang suka korupsi, yang nggak adil, yang nggak benar, yang suka menindas rakyat, pajaknya tinggi, yang ada apa? Setiap pulau yang ada di Indonesia atau setiap provinsi yang ada di Indonesia kemungkinan besar akan minta merdeka. Kenapa? Karena pemerintahannya sendiri yang nggak benar, pemerintahan sendiri yang nggak adil. Dan itu nggak perlu nunggu lama, karena bendera-bendera yang mereka punyai sebagai identitas dari daerah mereka itu udah punya sendiri dari dulu, udah dikibarkan. Kalau kalian nggak percaya, makanya banyak-banyak belajar sejarah, biar kalian pinter politik, pinter sosial, biar nggak dibodohi orang bodoh. Ujung-ujungnya apa? Kita sendiri yang menderita, kita sendiri yang sengsara. Nih, pelajaran untuk kita
semua. Namanya perjuangan itu butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh yang namanya kita itu mau berjuang. Nggak ada perjuangan hanya cukup dengan kata-kata atau doa. Kalian kalau ada masalah dikit-dikit doa, kalian pikir rakyat Indonesia itu jin setan yang didoain terus selesai. Kita rakyat kecil nih manusia, sama seperti kalian, punya otak, punya hati, punya perasaan, punya tubuh. Ya nggak cukup hanya dengan doa kalian aja. Ingat itu, kalau kalian itu melihat kezaliman, kejahatan, ataupun ibaratnya pembunuhan di depan mata kalian, terus kalian itu pura-pura budak, pura-pura micak, jangan salahkan kalau nanti kalian itu dikasih apa? Dikasih banjir, dikasih tsunami, dikasih gempa bumi, dikasih gunung meletus. Kenapa? Karena kalian sendiri yang dengan sengaja pura-pura buta, pura-pura budak, pura-pura nggak punya hati, hanya karena pengen hidup enak ataupun makan. Ini kalau kejahatan dilindungi, jangan salahkan. Nanti kalau udah alam yang bicara, kita ini nggak baik, nggak buruk, nggak jahat, nggak yang lainnya, tetap aja kita akan mengalami yang namanya musibah. Itu udah hukum alam. Makanya kita itu disuruh berubah menjadi lebih baik lagi. Agar apa? Agar kita itu bisa hidup makmur. Selamat malam dan sampai jumpa.